warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Hotel Galuh Prambanan. Di sini sedang mengadakan kompetisi kopi terbaik Nusantara dari tanggal 15 sampai dengan 17 Agustus 2022. Hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia berkontribusi dalam kompetisi ini, salah satunya Aceh. Aceh mengirimkan 13 sampel kopi untuk mengikuti kompetisi ini. Ikuti terus laporan dari saya Rizka Salviani, Naro TV melaporkan. Tujuan dari seleksi ini memang untuk mencari kopi-kopi terbaik yang nanti ujungnya akan memenuhi market ya. Karena memang ada standar yang diharapkan dari market, sehingga kita saat ini menggunakan juri-juri atau pencicip penguji cita rasa yang terstandar. Ada teman-teman dari Puslit Kopi Kakao Jember, ada teman-teman dari pelaku usaha yang memang mereka profesional di bidang pencicipan kopi, dan semuanya terstandar, certified. Nah ini mungkin baru pertama juga ada satu uji cita rasa yang kita buka ke publik, dan nanti setelah dicicip hasilnya bisa kita nikmati bareng-bareng. Jadi memang kita undang untuk publik untuk ikut merasakan kopi-kopi yang terbaik kayak apa sih, kira-kira kayak gitu. Nah, ini bagian saja dari rangkaian acara kita di Jogja Coffee Week yang sebetulnya ada banyak sekali, mulai dari kompetisi, edukasi, ada workshop setiap harinya, kemudian ada talk show dan lain-lain. Nanti di 5 hari itu setiap hari akan ada bagian-bagian yang memang terkoneksi dengan ekosistem kopi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan khusus untuk Coffee Week yang ada di Jogja ini memang kita dedikasikan ke petani. Karena biasanya Coffee Week di tempat lain barangkali lebih menitik beratkan ke industri hilir. Ada brand-brand atau merek-merek mesin dan di bisnis hilirnya. Yang di Jogja ini coba kita bawa mungkin karakter yang tawaran karakter yang berbeda. Jadi kita angkat kebun petani kopinya sampai ke processing yang biasanya sering terlupakan. Jadi kita coba memang dedicate ke hulu. Nah, meskipun di Jogja sendiri barangkali secara ketersediaan kopi tidak proper ya, memang jumlahnya sedikit, hanya ada di wilayah Kulon Progo dan Merapi misalnya. Tetapi seperti yang kita tahu bersama bahwa industri kopi di Jogja sendiri trennya naik di hilir terutama, dan sampai ke yang terkait dengan edukasi, manajerial, kemudian ada sekolah logistik dan lain-lain, itu nanti akan kita tampilkan di acara ya. Jadi acara penjurian kopi terbaik Nusantara ini sebetulnya hanya rangkaian dari satu acara besar di Jogja Eco Center. Jumlah peserta? Pesertanya berapa? Pesertanya ada total 239. Ya, jadi hampir 3 kali lipat dari target kita, karena kita menargetkan ada 3 kelas. Masing-masing kita targetin sebelumnya kemarin 30, jadi total 90. Nah, ternyata yang kita terima ada 239, yang ini juga banyak sekali yang kita kurangi karena ada beberapa yang tidak lolos seleksi awal pendaftaran ya. Misalnya data sheet-nya nggak lengkap, kemudian petani kelompok mana nggak ada isinya, kira-kira begitu. Jadi memang alhamdulillah yang kita catat, antusiasme petani sendiri makin ada kesadaran untuk mendaftarkan atau mengikut sertakan kopinya diuji cita rasa, sehingga dia mulai cukup percaya diri lah untuk tampil, karena mereka merasa bahwa processing kebunnya udah benar, udah bagus, sudah sehat, kira-kira begitu. Tim penilainya? Tim penilainya ada yang mungkin yang kita sudah cukup populer dari teman-teman Puslit Kopi dan Kakao Jember. Salah satu organisasi yang memang sudah dari dulu mengelola tentang perkopian ya. Kalau di Indonesia dia yang paling awal ya, paling tua. Kemudian yang lainnya teman-teman profesional yang memang secara
pekerjaan dia latar belakangnya memang tukang cicip kopi gitu. Jadi ada istilahnya Q grader untuk Arabica, kemudian ada R grader untuk Robusta. Jadi mereka memang certified, memang orang-orang yang sekolah kopi lah gampangnya gitu. Jadi intinya kalau kopi-kopi yang sudah dicicip oleh mereka, intinya memang kopi beneran, kopi enak gitu, kopi yang memang layak untuk dinaikkan di tingkat yang lebih tinggi gitu. Bukan berarti kopi yang lain tidak bagus, tapi memang ada syarat-syarat yang coba kita cari, kita harus dapat benchmarknya lah, dapat standarnya kayak apa, kita coba kejar ke sana. Berarti 200 itu pure petani ya? Ada satu petani yang mengirim 2-3 sampel, kita maksimalkan 3 sampel gitu. Tapi artinya kalau jumlah total peserta saya tidak ada catatannya, teman-teman panitia yang khusus di bidang penilaian ini, tapi 1:2 ya, jadi kurang lebih kalau kita 239 lebih dari 100 kelompok tani atau petani independen yang ikut dari Gayo sampai Papua. Bahkan ada yang di luar dugaan kami, ternyata ada 3 sampel kopi yang berasal dari daerah yang kemarin-kemarin kita nggak kenal, Kalimantan. Kalimantan itu yang dikenal tanahnya gambut dan tidak bisa numbuh kopi, ternyata ada. Nah ini kan akhirnya kita dapat ada banyak data bahwa macam-macam lah. Intinya mungkin kemarin-kemarin kita nggak ngeh kalau di Kalimantan ada loh ternyata, kira-kira gitu ya. Jadi poinnya juga di samping kompetisi kita dapat database yang update. Ada banyak kopi yang mungkin belum muncul, itu tujuannya. Jadi sering dulu kopi-kopi dari petani yang mungkin jumlah produksinya rendah, di market dia tidak diterima, masuk ke pabrik juga nggak mungkin karena terlalu kecil kan. Nah sebetulnya ada ruang lain yang sebetulnya mikrolot atau kebun kecil. Nah kebun kecil ini asal dia uji cita rasanya bagus, maka dia punya potensi untuk naik ke market yang lebih tinggi. Untuk punya potensi dia bisa dapat pelanggan yang bagus, punya potensi bahkan dia mungkin akan lebih dikenal ke publik kopinya. Intinya kopinya ketok lah, kira-kira gitu. Ini ada fokus jenis kopinya, Mas? Kalau kopi yang kita lombakan ada dua. Yes, secara umum kan orang-orang yang kita kenal ya Arabica dan Robusta. Robusta ada sekitar 90-an sampel, kurang 86 kalau nggak salah, atau 87. Lalu sisanya di Arabica. Yang Robustanya Robusta proses kering atau Robusta natural, kemudian yang Arabicanya ada 2, proses kering dan proses basah. Nah hasilnya ini yang menarik Mas, karena nanti di ujungnya kalau Anda baca di rangkaian acara kita yang untuk di 2-6, nanti kita akan ketemukan dengan calon pembeli. Jadi memang event ini bukan event senang-senang, bukan hura-hura gitu, tapi lebih ke B2B dan B2C. Jadi nanti akan ada trader, mungkin akan ada calon pembeli, dan di ujungnya nanti akan ada lelang kopi. Kira-kira begitu. Jadi nanti akan ada 12 pemenang, 12 besar lah yang akan dilelang. Bukan berarti yang di luar itu tidak diurusin, tapi yang di luar itu masuk ke bursanya. Ya nanti akan ketemu pembeli-pembeli. Jadi memang kita undang juga calon-calon buyer, beberapa peminat mulai dari yang coffee shop yang kecil, atau lokal, partner lokal, maupun yang misalnya ada pembeli yang dalam jumlah besar. Itu memungkinkan. Bagaimana Mas Fajar itu? Itu belum bisa kita sampaikan juga karena nanti terkait dengan hasil ini tadi Pak. Jadi intinya ada lokal, ada kemungkinan dari internasional. Kira-kira begitu. Karena kemarin juga sudah ada request untuk seperti itu. Makanya kita juga cukup hati-hati karena kadang-kadang pembeli ada internasional, mereka mensyaratkan jumlah. Petani kita mungkin jumlahnya nggak cukup, nggak nututi. Ya mungkin tidak harus semuanya dieksekusi ya. Mungkin ya butuh waktu. Tapi paling nggak kopi yang sudah menang ini sudah muncul ke permukaan lah, orang jadi tahu ada data dari mana kira-kira gitu. Jadi memang kita coba promote kopi-kopi yang memang mungkin kemarin belum kelihatan lah gitu. Ya itu alhamdulillah ada sekitar 200-an lebih sampel yang kita terima yang sesuai dengan target itu. Ini kompetisi. Kalau exhibition itu kita ada 180 booth. Kalau untuk yang competitionnya, yang pertama ini ada Green Bean Competition. Besok tanggal 2 sampai tanggal 3 itu ada Brewers JCW Brewers Cup Competition nanti. Terus ada juga Cup Tester dan ada latte art.
Di luar competition nanti itu ada education itu nanti ada kelas, ada kelas barista, kelas brewers, kelas latte art, ada kelas juga mixologi. Soalnya mixologi juga sekarang lagi naik banget juga mixologi. Terus ada juga Tokso juga dari beberapa toko nasional yang akan Tokso nanti. Nanti ada yang membahas tentang hulu, mulai dari perkebunan sampai ke pengolahan proses pasca panen. Ada juga ngobrolin tentang roastery, tentang kopi shop, manajemen dan lain-lain nanti di situ. Terus kalau ada auction juga besok itu menariknya. Jadi kita ada lelang kopi yang pemenang ini akan kita lelang. Di luar kopi yang pemenang nanti itu kita ada lelang produk-produk semua produk-produk yang berkaitan dengan kopi. Jadi nggak hanya kopinya doang, mulai dari toolsnya, mulai equipment dan lain-lain nanti. Hampir semua provinsi di Indonesia itu memberikan perwakilan itu dari Aceh sampai ke Papua. Itu makanya kan kita bahkan satu provinsi itu bisa 3 sampai 5 sampel yang diberikan ke kita, maksudnya diikut sertakan. Makanya kan ada 300-an sampel ini di situ. Jadi hampir memenuhi syarat kita semua provinsi yang ada di Indonesia yang base-nya punya kopi ya. Kalau provinsi-provinsi yang kopinya nggak ada produksi kopi, kayaknya nggak ada gitu. Kalimantan ada ya? Kalimantan sepertinya ada kalau untuk yang green bean. Yang udah dipastikan itu malah di kompetisi brewersnya itu dari Kalimantan, dari Sumatera, itu dari Medan ada, dari Palembang ada, dari Padang ada. Ya, hampir semua provinsi juga memberikan wakilnya untuk acara. Aceh malah lebih banyak juga. Aceh mungkin lebih dari 15 sampel yang Aceh sendiri. Sumatera memang paling dominan. Jadi kopi-kopi yang dari Sumatera mulai dari Aceh, Medan, Palembang juga banyak banget memberikan sampel. Bengkulu, Lampung, Jambi juga banyak. Soalnya base-nya kan wilayah-wilayah produksi kopi semua kan kalau Sumatera gitu. Yang diharapkan kopi-kopi yang dikirimkan sampel ke kami itu memenuhi standar EPA ini dan masih bisa dikategorikan sebagai kopi yang berkualitas tinggi. Rata-rata seperti apa, Mas? Rata so far kita baru sampling 6 sampel. Nah, 6 sampelnya itu saya masih belum bisa bicara soal kualitas secara keseluruhan. Mungkin kalau sore atau besok mungkin lebih itu. Tapi kualitas secara keseluruhan para peserta gimana? Bagus. Prosesnya menurut saya secara general bersih-bersih. Rata-rata kalau kopi Arabica itu hampir semua tempat bagus, kecuali yang belum tersentuh oleh penyuluhan. Kalau yang belum tersentuh penyuluhan yang baik itu kadang-kadang masih petik hijau. Kalau Arabica loh ya. Tapi yang sudah tersentuh dan mengerti harga Arabica maka petik merah. Karena Arabica ini harganya 3 kali lipat Robusta kalau sudah petik merah. Kalau masih petik hijau, dia harganya sama dengan Robusta. Nah itu. Kalau Robusta termasuk yang paling baik itu di Pulau Jawa. Karena ya di Pulau Jawa ini sebagian besar sudah petik mayoritas merah. Bukan petik merah loh ya. Mayoritas merah itu artinya ini. Yang merahnya sudah banyak, baru dipetik. Nah gitu. Tapi kalau daerah-daerahnya Sumatera, kadang-kadang merahnya itu masih tutul-tutul gitu ya, 10%, bahkan maksimal 50% gitu ya sudah dipetik saja. Dan petiknya racutan langsung. Kalau di sana racutan langsung, jadi petik bawah sampai atas semua. Karena kalau nggak dipetik orang lain. Tapi kalau di Jawa enggak, sudah 3 kali petik. Pertama petik bubuk, kemudian petik utama, kemudian namanya racutan. Racutan itu untuk mencegah berlangsungnya hama PBKO. Jadi racutan terakhir itu gunanya untuk memperbaiki mutu tahun depan.